Anda masih bersama kami, Pak Khalid. Kami ingin menanyakan dengan adanya kebutuhan alat berat di lapangan. Lantas bagaimana tim Satgas dari DPR RI ini terus berkoordinasi untuk memastikan bahwa kebutuhan alat berat ini bisa terpenuhi, Pak Khalid? Iya, Mbak Winnie, memang itu fakta kebutuhan yang tidak bisa dipungkiri dan itu menjadi keseriusan bagi kita semua. Malah waktu rapat koordinasi Satgas DPRI dengan pemerintah, dengan Satgas pemerintah yang dipimpin oleh Pak Tito tanggal 10 di kantor ini, bahwa kami dari Satgas DPR telah menyampaikan bahwa dari permasalahan yang paling urgent, kebutuhan itu memang benar, itu alat berat. Seperti yang sahabat saya sampaikan Pak Sinton, karena tanpa itu semua program lain sia-sia. Karena berbicara pembersihan sungai perlu alat berat, berbicara masalah pembersihan akses jalan terisolir alat berat, berbicara pembersihan rumah dan lingkungan alat berat. Huntara juga alat berat juga, kalau memang manual sekali juga nggak selesai. Jadi alat berat ini memang menjadi kebutuhan pokok. Maka saat rapat koordinasi antara pemerintah dengan Satgas DPRI, saya waktu itu sebagai perwakilan, saya yang sampaikan di depan rapat yang dipimpin oleh Pak Dasko dan dipimpin oleh Pak Tito, saya menyampaikan bahwa alat berat harus segera ditambah. Semakin banyak alat berat, semakin cepat selesai. Semakin sedikit alat berat, semakin lama selesai. Target kita boleh, Huntara harus selesai bulan Ramadan, pembersihan harus selesai. Tapi kalau tanpa alat berat, itu sia-sia. Baik. Kalau apa yang disampaikan Pak Yayat, kita ini kan harus ada target. Huntara kapan selesai, kapan menetap, dan sampai kapan dia menetap. Dan kami Satgas DPR telah mengingatkan, oke lah, Huntara harus selesai sebelum Ramadan. Tapi masyarakat setelah masuk bulan Ramadan, kapan dia harus masuk? Kita usahakan agar Idul Adha mereka sudah masuk ke Huntap. Ini harus ada target-target. Tapi target-target itu ya harus terpenuhi dengan terutama alat berat. Alhamdulillah tadi Pak Abdul dari BNPB telah menyampaikan. Kemarin kita langsung menyampaikan kepada Ketua Satgas Percepatan Pak Tito untuk disikapi ini. Agar harapan kita, keinginan kita agar cepat selesai. Karena tidak ada solusi lain. Itu benar sahabat saya Pak Sintun. Apalagi beliau Bupati sekarang. Luar biasa Pak. Baik. Pak Yayat juga menanggapi Ya. Dengan menanggapi hal ini, berarti apa yang menjadi prioritas yang pertama-tama harus dilakukan? Pertama jelas tadi ada dua hal masalah yang harus selesai. Atau ada material lumpur yang menjadi kata kunci bahwa banjir ini, banjir lumpur, sedimentasi tinggi. Dia menjadi kendala utama. Terus jawaban kita adalah alat berat. Pertanyaannya kan berapa volume, berapa juta kubik sedimen yang terjadi dan berapa kebutuhan alat berat. Ini hitungannya harus jelas ya. Ini hanya di satu titik ada kita satu titik. Ya? Nah ini kan berbicara pada tingkat kekritisan pada masing-masing wilayah. Jadi ada bagusnya ya kita minta nanti, bukan kita minta, kita sarankan kepada para bupati untuk melaporkan berapa kebutuhan alat berat yang dibutuhkan. Karena kita akan hitung, maka BNPB bisa nggak mengkalkulasi hitungan berapa juta kubik sedimen yang harus kita bersihkan. Dan saya juga punya saran, ini kan penghujan, tadi dikatakan juga oleh yang dari BNPB bahwa persoalan hujan dan sedimentasi di sungai-sungai itu kan akan mempengaruhi pekerjaan kita di lapangan. Maka skala prioritasnya sedimentasi satu pada jalan utama segera dibersihkan. Kedua sedimentasi pada area aliran sungai pun juga menjadi prioritas. Nah ada langkah baiknya perkiraan kebutuhan itu minimal keluar dulu lah. Berapa kebutuhannya dan dengan alat berat ini berapa cepat kita menyelesaikan masalahnya. Jadi hitungan alat, hitungan biaya, hitungan waktu. Baik. Bang Masinton, untuk di wilayah Bang Masinton sendiri, jika tadi sudah disebutkan dibutuhkan alat berat, namun kami juga ingin mengetahui bagaimana kondisi dari para pengungsi dan juga warga di sana. Ini menjelang bulan puasa, tentunya dikhawatirkan bahwa dalam bulan puasa ini masih berada di pengungsian. Bang Masinton, Pak Bupati, silakan. Ya, Mbak Wendy, jadi Pak Teguh, Pak Yayat, dan juga sahabat saya, Pak Khalid. Kalau ini ya, saya di TV One ini juga berkali-kali itu, ya terima kasih TV One memfasilitasi kami ini.
Jauh sebelum ketika awal Desember pranatal ya itu sudah kami sampaikan. Saya bahkan teriak tuh, please deh alat berat, please alat berat. Mohon maklumi kondisi kebatinan kami nih. Nah, masyarakat kami ini sama seperti konstituennya Pak Halid di Aceh dan juga teman-teman di Sumatera Barat gitu ya, maupun Sumatera Utara. Jadi suasana kebatinan masyarakat kami itu sebenarnya ya mereka nih udah jenuh lah sebenarnya. Tapi ini sampai kapan nih, gitu lah. Alat berat itu sudah kami sampaikan terus menerus, gitu ya. Nah ini nanti tolong ya dipus juga ini Pak Abdul Halid di DPR RI biar mitra kerja di kementerian lembaga ini biar bisa cepat nih ngepush alat berat nih, disampaikan aja nanti sama Pak Dasko dan sampai ke Pak Presiden. Maksud saya gerak cepatnya itu ditampakkan lah di lapangan. Kalau kami di daerah ini kami banyak keterbatasan. Kami sudah upayakan sebagai pemerintah kabupaten kami cari 20 unit. Kemudian kami juga sedang berupaya mencari unit-unit lainnya untuk memperbanyak alat berat tadi. Itu juga tidak mudah karena daerah-daerah sekitar juga alat beratnya juga terbatas. Nah jadi kalau ini bisa dipercepat, saya yakin, Hakul yakin tuh bahwa proses tahapan pemulihan itu bisa kita lalui dengan cepat itu, bisa kita kerjakan. Apalagi dengan kerja gotong royong kemarin ketika tahapan groundbreaking untuk cetak sawah dari Kementerian Pertanian, kita formulasikan antara alat berat dan tenaga manusia tuh. Jadi bisa gitu loh. Nah persoalannya alat beratnya ini sekarang karena alat berat ini dia tidak tidak bisa sedikit jumlahnya. Tadi saya sampaikan, siapin dong 80, siapin 100. Didatangin aja ke tempat kami. Sebagian menggunakan alat berat, sebagian menggunakan tenaga manusia. Kita percepat tuh. Sama seperti kemarin ketika kita cetak buka untuk groundbreaking sawah tadi. Ada alat berat dan juga tenaga manusia dengan skema padat karya. Bisa selesai tuh ketika kita mempersiapkan cuma 3 hari selesai. Artinya groundbreakingnya bisa kita lakukan dan kemudian tadinya areal sawah itu tidak bisa dialirin air, kita buka tuh. Walaupun itu masih darurat sementara, tapi dengan kombinasi alat berat dan tenaga manusia tadi itu bisa lebih cepat. Nah sekarang tantangan kami, ya please deh tolong didengar juga aspirasi kami, alat berat. Kalau nggak ada alat berat, sebenarnya masyarakat kami juga udah jenuh tuh. Kita mau bangun Huntara, gimana cerita Huntara? Emang dia mau tinggal di rumah aja? Dia kan juga harus berproduksi, beraktivitas, berpenghasilan. Sawah-sawahnya harus dibuka, sedimen dipenuhi sedimen tanah. Kemudian ladang-ladangnya juga sumber-sumber penghidupan lainnya, mobilitas untuk dia hidup. Dia jalan-jalannya dipenuhin sedimen tanah, kalau hujan dikit jadi bubur lumpur tuh. Nah tolonglah suasana ini dimaklumin ya, dan kita percepatlah. Saya kadang risih juga ngelihat apa ini kementerian lembaga. Presiden sudah jelas tuh, ayo kita gerak cepat, tapi kemudian di bawah lambat Pak. Baik. Beneran saya ngalamin itu tuh. Baik. Pak Cuma Bupati. karena saya sudah di pemerintah sekarang, saya nggak mungkin protes tuh. Baik. Tapi kalau saya di DPR RI, saya protes tuh. Baik. Nah, Pak tapi Bupati. inilah kesempatan saya menyampaikan aspirasi ini. Baik. Karena apa? Saya tahu betul instruksi Presiden jelas. Iya. Siapkan, percepat. Tenaga dikerahkan semua, anggaran semua dikerahkan. Tapi Iya. kadang fenomena di lapangannya lambat. tuh. Baik, Pak Bupati. Kami ini, Kita saya tuh kadang jadikan catatan kita, sedih melihat poinnya sudah masyarakat dapat. kita. Baik, Pak Bupati. Itu tuh Bu. Baik, langsung saja bisa direspon Pak Abdul. Ini ada beberapa catatan yang telah diberikan oleh Pak Bupati Tapanuli Tengah dan juga mengenai alat berat. Ada sekitar 80 sampai dengan ratusan yang dibutuhkan untuk satu daerah saja. Tapi kita juga ingin mengetahui bagaimana lantas personelnya. Ya. Pak Abdul? Baik. Sepertinya terputus, kita langsung ke Pak Yayat. Pak Yayat, ini tadi juga ternyata yang catatannya sama dengan yang diberikan oleh Pak Yayat. Bahwa tidak hanya dengan alat berat dan juga untuk aktivitas ini roda perputarannya memang dibutuhkan dengan alat berat yang sungguh banyak. Tapi kita ketahui pula bahwa hanya alat berat saja ini tidak cukup. Ya tadi sebetulnya Pak Bupati udah balik tuh Pak Bang Masinton ya. Sudah bilang ini curhat.
persoalan psikologis pun harus kita perhatikan. Betul. Kalau masyarakat jenuh, masalah tidak terselesaikan, ini kan bisa frustasi. Nah, ketika merasa jenuh, mereka mungkin tidak memberikan respon besar. Nah, saya sependapat bahwa kembali DPR ada satgasnya, pemerintah ada satgasnya, informasi dari daerah juga sudah disuarakan. Ini penting untuk menjadi catatan kita. Kemudian tadi sudah ditetapkan target-target apa yang harus diselesaikan dalam waktu secepatnya. Nah, jadi kalau pertimbangan kita ya, kalau memang kebutuhan alat berat ini kan merata, bahkan berbeda pada daerah yang dianggap kritis. Suara dari Bang Masinton ini kan sudah merupakan cerminan kondisi real yang harus diselesaikan. Tinggal bagaimana polanya nanti dikaitkan dengan distribusi kebutuhan alatnya dan masalah yang dihadapi. Tinggal menambah personel dan pembiayaan serta hitungan siapa yang nanti akan melakukan di lapangan. Baik, personel dan pembiayaan tidak hanya alat berat yang harus diterjunkan, Pak Abdul, boleh direspon? Ya, saya juga melihat kembali data kami yang sudah kami cross check juga dengan data PU barusan. Saya sampaikan untuk jumlah total alat berat ini artinya semua jenis, Mbak Windy ya, Pak Masinton, Pak Haris. Artinya tidak hanya beko saja, tidak hanya beko besar saja, tapi semua jenis secara total itu untuk Aceh ada 1019 unit, itu alat PU ada 219, mitra BUMN ada 800. Nah di tempatnya Pak Masinton, Sumatera Utara itu secara total itu ada 396 unit. Alat PU itu 52 dan mitra BUMN 324. Nah memang mungkin tadi disampaikan kami sangat setuju ada kebutuhan yang real, misalkan jenisnya apa, beko besar, beko kecil, sehingga mungkin untuk penambahan ini yang pasti saya akan teruskan ke Satgas kebutuhan ini dan jika ada detail dari berapa unit dan jenis apa ini akan lebih mempercepat untuk pencarian. Yang pasti kalau dari BNPB itu pembiayaan operasional itu bisa kami pastikan itu bisa dari BNPB melalui skema dana siap pakai. Jadi ini saya sudah meng-cross check data kita, tapi memang untuk per kabupaten kota kami dapat deskripsinya. Yang pasti tadi kebutuhan Pak Masinton di Tapanuli Tengah akan segera kami teruskan ke Satgas, dan bersama kami juga kami terus berkoordinasi dengan PU supaya kebutuhan-kebutuhan mendesak seperti ini bisa segera kita sampai ke Mbak Windy, Pak Masinton. Pak Abdul, selain juga tadi adanya kebutuhan untuk pengoperasian alat berat, kami juga ingin mengetahui bagaimana dengan sumber daya manusianya, baik itu dari relawan ataupun personel tim gabungan, serta lantas apa saja titik-titik yang menjadi prioritas? Iya, untuk operasional alat berat kita operasional ini tentu saja mulai dari bahan bakar sampai personil ya, itu masuk dalam tanggungan yang bisa ditagihkan ke BNPB. Jadi untuk operasional itu bisa kita akomodasi beserta jumlah alat berat yang dibutuhkan. Nanti ini kami juga akan meng-cross check juga apakah dari Provinsi Sumatera Barat bisa digeser juga ke sana, karena secara umum untuk proses pemulihan infrastruktur darat di Sumatera Barat itu hampir 90% sudah selesai. Jika memungkinkan, kami juga akan berkoordinasi dengan PIC Komandan tim kita di Sumatera Barat. Jika memungkinkan, ini juga akan merupakan satu jalan untuk bisa mempercepat dorongan tambahan alat berat di Sumatera Utara. Kemudian untuk, tapi saya juga mendengar ada selain dari Huntara, ada tantangan bagaimana pemulihan ekonomi. Nah inilah kenapa Satgas ini dibentuk oleh Bapak Presiden. Kita mendengar beberapa statement di awal tahun oleh beberapa menteri terkait, karena Satgas ini merupakan kesatuan dari hampir semua kementerian lembaga yang terdampak oleh bencana ini. Kementerian Pertanian sudah menyampaikan akan ada skema subsidi pemulihan lahan pertanian. Kementerian Kelautan sudah menyampaikan ada skema pemulihan tambak dan seterusnya. Ini berjalan terus di rapat-rapat Satgas, yang pasti tentu saja yang namanya pemulihan hidup dan penghidupan
ini pasti akan berjalan seiring, tidak akan ditinggalkan satu yang lain. Artinya prinsip kita dalam fase pemudik ini adalah recovery kembali hidup dan penghidupan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Pak Wendy. Baik, Pak Khalid, dari DPR sendiri apabila dibutuhkan di lapangan untuk anggaran, apakah ada kesiapsiagaan dari DPR untuk memberikan dukungan? Bu Windy, kembali saya ulang, di ruangan ini itu rapat koordinasi Satgas DPRI dengan pemerintah. Kita telah sampaikan dan pimpinan Satgas DPRI Pak Sukmidaku Ahmad dan juga pimpinan daripada Satgas pemerintah itu Pak Tito memahami kebutuhan itu. Maka tidak ada alasan, apalagi dalam rapat itu juga hadir Pak Purbaya. Secara anggaran kita tidak masalah. Baik. Tidak problem. Kalau kita bicara percepatan tanpa anggaran, itu sia-sia. Rapat kita, anggaran kita dukung. Jadi tidak ada masalah. Maka saya pikir ini harus ada langkah cepat. Ini mohon maaf ini, sebenar apa yang disampaikan oleh teman saya Pak Sitor, awal-awal bencana pergerakan di lapangan tidak sama dengan harapan Presiden. Tapi tentu Bang Masinton, mohon maaf ini, mungkin kalau cepat nggak ada Satgas DPRI ada di Aceh ini. Mungkin kalau cepat mereka bergerak, kita tidak ada Satgas DPRI ini. Karena begitulah maka lahir Satgas DPRI ini. Tujuannya apa? Untuk mendorong percepatan. Setelah ada Satgas DPRI, baru beberapa hari kemudian ada Satgas pemerintah. Dengan harapan apa? Seperti Pak Yayat sampaikan, saling bersinergi, saling berkoordinasi, agar ini lebih cepat. Maka kalau alasan anggaran, tidak ada alasan itu. Saya mendengar pimpinan di sini menyampaikan, itu tidak problem. Ini langkah BNPB harus bergerak cepat, langkah teman-teman yang lain harus bergerak cepat. Karena begini, masalah alat berat, bukan cuma kita bicara masalah parsial. Misalnya begini, oh alat berat ini kita gunakan untuk bersih sungai dulu. Setelah bersih sungai, kita gunakan bersih jalan. Setelah bersih jalan, baru bersihkan rumah. Ini bukan begitu. Perlu alat berat yang banyak karena harus kita kerja simultan. Betul. Ini perlu alat berat, maka wajar Bang Sinton tadi bilang harus ada 80 sekian, kabupaten-kabupaten lain juga demikian. Maka saya pikir Pak Abdul, ini menjadi perhatian kita, tidak ada solusi lain, alat berat itu harus dipercepat di lapangan dan harus diperbanyak di lapangan. Begitu Bu Windy. Baik, terima kasih Pak Khalid. Tentunya harapannya adalah bahwa proses pemulihan di lokasi bencana ini bahkan bisa selesai sebelum dari target yang telah dicanangkan. Terima kasih Bapak-Bapak, Pak Khalid, Pak Bupati, Pak Abdul dan juga Pak Yayat. Terima kasih waktunya bersama kami dan pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini.